Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jauh sebelum Allah menciptakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nama beliau sudah ada di arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sesuai kisah pertaubatan Nabi Adam alaihi salam yang tak lepas dari keberkahan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Adam memohon taubat dan diterima Allah Ta'ala setelah bertawasul dengan nama Muhammad. Dalam hadis riwayat Al-Baihaqi, Allah menanyakan, "Dari mana engkau tahu Nabi Muhammad?" Beliau menjawab, "Ketika engkau menciptakan aku, terlihat di tiang-tiang arsy lafaz La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Tidak ada satu pintu pun yang tidak tertulis lafaz itu, tertulisnya nama itu setelah namamu ya Allah." Kemudian dijawab oleh Allah Azza wa Jalla, "Kalau bukan karena cintaku pada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, aku tidak ciptakan engkau ya Adam." Lantas, dari mana Abdul Muthalib mendapatkan nama Muhammad untuk dijadikan nama cucunya? Simak videonya sampai selesai, agar tidak salah faham. Diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dan Baihaqi, bahwa pada saat ibunda Rasulullah mengandung, didatangi oleh seseorang yang kemudian berkata, "Apabila anak ini telah lahir, berilah ia nama Muhammad, karena sesungguhnya namanya di dalam kitab Taurat dan Injil adalah Ahmad. Semoga dengan nama itu, ia dipuji oleh seluruh penduduk langit dan bumi. Sedangkan namanya di dalam Al-Quran adalah Muhammad." Hadis riwayat Ibnu Ishaq dan Baihaqi. Mendengar hal itu, Aminah segera memberitahu ayahnya. Sang kakek lalu memberinya nama Muhammad. Saat Abdul Muthalib mengadakan akikah dan mengundang para pembesar Quraisy. "Apa nama yang engkau berikan?" tanya para pembesar Quraisy. "Aku akan memberinya nama Muhammad." Mereka semua terkejut mendengar nama yang diberikan Abdul Muthalib. "Mengapa engkau tidak suka menamainya dengan nama nenek moyangmu?" "Aku ingin agar dia dipuji oleh para penduduk bumi dan mendapat pujian di langit," jawab Abdul Muthalib. Ada pula riwayat lain yang menjelaskan sejarah penamaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Raudatul Unuf, Imam As-Suhaili menukilkan riwayat tersebut. Kisahnya berawal dari perjalanan kakek beliau, Abdul Muthalib, menuju negeri Syam bersama 3 orang rekannya untuk suatu keperluan bisnis. Di perjalanan, mereka bertemu dengan seorang rahib. Sang rahib menanyakan, "Dari mana kalian?" "Kami berasal dari Mekah," jawab mereka. Mengetahui mereka datang dari Mekah, sang rahib pun mengabarkan perihal berita yang dia dapatkan dalam kitab suci agamanya. "Sesungguhnya dari negeri kalian itu akan muncul seorang nabi," tegas sang rahib. Dengan penuh keheranan, Abdul Muthalib dan 3 orang kawannya menanyakan perihal nama nabi tersebut. Rahib itu menjawab, namanya adalah Muhammad. Kala itu nama Muhammad belum dikenal di kalangan penduduk Arab. Mendengar jawaban rahib tersebut, Abdul Muthalib beserta 3 rekannya bertekad, bila nanti lahir bayi laki-laki sepulang mereka dari Syam, mereka akan memberi nama Muhammad. Adapun ketiga rekan beliau yaitu Sufyan bin Mujashi, Uhaihah bin Jalaj, dan Himran bin Rabiah. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala menakdirkan Abdul Muthaliblah yang pertama mendapatkan cucu laki-laki. Mereka juga tak mau kalah. Saat lahir bayi laki-laki mereka juga segera menamai putra mereka dengan nama Muhammad. 4 orang inilah, terang Imam As-Suhaili, orang Arab pertama yang menamai anaknya dengan nama Muhammad. Wallahu a'lam bishawab.